Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Seperti biasa di sini mari kita breakdown episode terbaru anime Kage no Chichiroku-san dari Takute atau episode 12-nya. Dan sekalian gue akan jelasin scene mana aja yang kena skip dan juga berbeda dengan light novelnya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Masih melanjutkan cerita sebelumnya, di mana saat itu muncul gerbang untuk masuk ke Santuari setelah pertarungan Shadow melawan Aurora. Shadow sendiri langsung meninggalkan arena setelah mengalahkan Aurora dan awalnya dia berniat untuk bersantai sambil menikmati pemandian air panas. Karena memang Chit tidak tahu tentang rencana yang sedang dijalankan oleh anak buahnya dan berpikir kalau tidak ada lagi urusan di tempat itu. Cuma sebelum menuju pemandian, Chit malah diikuti oleh sebuah gerbang yang selalu muncul kemanapun dia pergi. Bahkan setelah berlari dengan sangat cepat, gerbang itu masih bisa mengikutinya. Kalau di light novelnya Chit bahkan sempat menebas gerbang itu sampai terbelah, tapi tak lama kemudian gerbang itu langsung muncul kembali. Jadi ya tidak ada pilihan lain bagi Chit selain memasukinya daripada terus mengikutinya sampai ke penginapan. Sementara di dalam arena ujian Dewi, Nelson yang mulai panik segera memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan acara itu dan tidak akan membiarkan siapapun masuki gerbang Santuari. Jadi ujian Dewi kan diadakan setiap tahun di tempat itu dan di saat itu juga kenangan para pejuang kuno akan terhubung dengan dunia luar. Namun biasanya gerbang menuju Santuari tidak akan muncul dengan sendirinya dan belum tentu muncul setiap tahunnya. Kecuali memang Santuari sendiri yang menjawabnya atau mengizinkan orang lain untuk memasukinya. Seperti yang terjadi saat ini dan Nelson sendiri bahkan tidak bisa mengontrolnya. Jadi pintu menuju Santuari itu tidak hanya satu dan ada beberapa macam gerbang untuk bisa memasukinya. Simpelnya ada pintu yang langsung menuju ke tempat kenangan Aurora disegel, lalu ada juga yang langsung menuju kenangan Olivier dan para pahlawan lainnya, dan ada juga yang langsung menuju ke intinya. Makanya di satu waktu bisa muncul dua gerbang dan itu menuju ke tempat yang berbeda walaupun sama-sama di dalam Santuari. Di sini sebelum Nelson berhasil mengamankan gerbangnya, Alpha, Delta, dan yang lainnya sudah keburu muncul di tempat itu dan langsung menuju Santuari. Sedangkan Epsilon langsung menahan Nelson dan akan membawanya ikut masuk ke Santuari. Lalu Kai dan Omega pura-pura menahan Natsume supaya bisa ikut masuk bersama mereka. Pada saat Alpha muncul dan memasuki gerbang, Alexei bisa merasakan kalau Alpha sangatlah kuat dan jauh lebih kuat dari kakaknya atau Iris. Bahkan kalau di light novelnya Rose dan Alexei sampai gemetar hanya dengan merasakan kehadiran Alpha yang sangat kuat. Mereka berdua langsung bisa merasakan kalau level kekuatan Alpha ada di tingkatan yang sangat berbeda dan Rose sendiri langsung berpikir keras mengenai hal itu. Selama ini kan Rose sudah curiga kalau di balik layar ada dua organisasi kuat yang selalu bertempur satu sama lain, yaitu Shadow Guardian dan Sekte Diabolos. Bahkan kerajaan Midgard dan kesatrianya saja tidak bisa mengikuti pergerakan mereka dan bahkan tidak tahu banyak mengenai mereka. Nah, tentu sebagai putri kerajaan Oriana, Rose juga sangat mengkhawatirkan kerajaannya sendiri dan berpikir keras mengenai hal itu. Karena di sini setelah merasakan kekuatan Alpha, Rose yakin kalau Alpha sendiri bahkan bisa mengacaukan satu negara sendirian. Makanya Rose sangat khawatir jika suatu saat Shadow Guardian menjadi ancaman bagi kerajaan Oriana, maka sudah pasti kerajaan Oriana akan sangat direpotkan dan mungkin akan runtuh di saat itu juga. Ya intinya Rose akan berusaha mengawasi pergerakan kedua organisasi itu sembari berusaha melindungi kerajaannya sendiri. Tentu Alexei juga memikirkan hal yang sama dan sebenarnya dia juga berusaha memberanikan diri. Karena hanya dengan melihat saja Alexei paham kalau kekuatannya sendiri ada di level yang jauh berbeda dengan Alpha dan anggota lainnya. Lalu di sini saat akan menahan Nelson, Epsilon sempat lengah dan sempat terkena tebasan dari sang eksekusioner yaitu Venom. Tapi Epsilon masih sempat bereaksi, makanya yang terkena tebasan itu adalah bagian OP palsunya dan dengan sekejap Epsilon langsung menyatukannya kembali sekaligus menebas Venom dengan kecepatan yang luar biasa. Jadi sebenarnya momen itu terjadi sangat cepat, makanya Nelson, Rose, dan Alexei sampai tidak bisa melihatnya dan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Cuma kalau di light novelnya di momen itu juga masalah Epsilon sempat diceritakan. Tapi intinya dari dulu Epsilon selalu berjuang keras untuk memperbaiki penampilan dan bodinya supaya lebih kelihatan seksi dari wanita manapun. Karena jika tidak seperti itu, dirinya tidak mungkin bisa bersaing dengan 7 anggota utama lainnya untuk bisa mendapatkan perhatian dari Chit atau tuannya. Soalnya bagi Epsilon 7 anggota utama lainnya itu punya bakat yang sangat gila di bidangnya masing-masing dan tidak mungkin dilampaui tanpa perjuangan yang sangat keras. Apalagi Alpha dan Delta yang tidak mungkin bisa dilampaui dari segi kekuatan mereka, lalu Beta yang hampir tidak pernah melakukan kesalahan, dan Gamma dan Eta yang punya kecerdasan yang sangat tinggi. Jadi bagi Epsilon satu-satunya cara untuk melampaui mereka adalah dari segi penampilan, karena Epsilon sangat percaya diri dengan wajah cantiknya dan hanya perlu memperbaiki bodinya supaya lebih kelihatan menarik.
Tentu butuh waktu yang lama bagi Epsilon untuk bisa mendapatkan hasil sempurna seperti saat ini, dan karena latihan kerasnya itulah, Epsilon jadi punya pengendalian sihir yang sangat tinggi dan bahkan melebihi Alpha. Tapi untuk lebih lengkapnya mengenai masa lalu dan perjuangan Epsilon, kalian bisa tonton di konten yang ini guys. Setelah itu mereka langsung memasuki gerbang diikuti oleh Rose dan Alexia sebelum gerbang menghilang sepenuhnya. Tapi untungnya Alpha sengaja membiarkan mereka berdua karena mungkin saja mereka juga berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Setelah berjalan kembali, mereka menemukan patung pahlawan Olivier yang ternyata adalah wanita. Walaupun ya Alpha dan yang lainnya tentu sudah sangat paham mengenai hal itu. Cuma bagi Rose dan Alexia dari dulu kan mereka taunya kalau pahlawan Olivier dan pahlawan lainnya yang mengalahkan Diabolos itu laki-laki. Karena memang selama ini sekte sudah memutarbalikkan sejarah dan banyak hal yang mereka sembunyikan. Lalu di sini setelah Alpha menunjukkan wajahnya, terlihat Nelson sangat terkejut dan sempat mengira kalau Alpha sudah mati. Tapi harusnya Nelson belum pernah bertemu dengan Alpha secara langsung. Jadi mungkin setelah melihat wajah Alpha, Nelson langsung paham kalau Alpha merupakan keturunan pahlawan karena Alpha punya wajah yang sangat mirip dengan Olivier. Nah, karena dari dulu para keturunan pahlawan atau mereka yang mengalami kerasukan selalu mati muda dan sekte masih belum tahu ada metode untuk menyembuhkan mereka. Makanya Nelson sangat kaget dan berpikir kalau harusnya Alpha sudah mati akibat kutukan Diabolos atau kerasukan. Atau mungkin saja di antara beberapa anak yang digunakan sebagai eksperimen ada yang lumayan mirip dengan wajah Alpha. Setelah itu di sini banyak hal yang Alpha jelaskan mengenai keturunan pahlawan atau para kerasukan lalu sang iblis Diabolos dan tujuan sekte selama ini. Tapi ya sejauh chapter 2 volume 2 light novelnya baru itu saja yang sudah dijelaskan atau sama seperti yang kalian lihat di episode ini guys. Jadi tujuan sekte selama ini adalah mendapatkan kekuatan yang lebih banyak dari sang iblis yang disebut sebagai Diabolos. Dulunya mereka sama melakukan eksperimen yang sangat mengerikan untuk bisa menciptakan petarung sekuat Olivier dan pahlawan lainnya. Supaya sekte bisa mendapatkan kekuatan yang lebih banyak dari sang iblis dan nyatanya Olivier dan para pejuang lainnya berhasil memutus lengan kiri Diabolos dan menyegelnya di tempat itu. Namun di pertarungan itu juga sang iblis juga memberikan kutukan pada semua keturunan pahlawan dan kutukan itulah yang disebut sebagai kerasukan. Nah, di antara para keturunan pahlawan biasanya ada beberapa yang mewarisi darah paling kuat dan salah satunya adalah Alpha. Makanya dia punya wajah yang sangat mirip dengan Olivier walaupun lebih detailnya masih belum dijelaskan sejauh ini. Jadi simpelnya Olivier dan pahlawan lainnya adalah hasil eksperimen sekte Diabolos walaupun mungkin dulunya Olivier juga punya keyakinan sendiri kenapa harus mengalahkan sang iblis. Tapi ya tetap saja mereka sama jadi dimanfaatkan demi kepentingan sekte dan sekte lah yang mengubah mereka menjadi sekuat itu. Nah, dalam pertarungan melawan sang iblis, banyak pejuang yang mati dan tempat pertarungan mereka itu terjadi di Tanah Suci atau di tempat ini. Jadi santuari itu sama aja kuburan para pejuang kuno dan semua kenangan mereka juga terpenjarakan di tempat itu. Makanya di ujian Dewi bisa muncul banyak pejuang kuno termasuk Olivier sendiri. Lalu di tempat lain, Chi juga sudah memasuki tempat kenangan Aurora ditahan dan setelah melepaskannya, mereka berdua menuju ke inti untuk menghancurkannya. Supaya Aurora bisa lepas dari tempat itu dan Chi sendiri bisa keluar dari tempat itu. Walaupun tentu mereka harus keluar dulu dari kenangan Aurora di masa lalunya. Jadi kalau Alpha dan yang lainnya memasuki ingatan Olivier dan kalau Chi memasuki ingatan Aurora, tapi mereka sama-sama di dalam santuari dan keberadaan Chi itu lebih dekat ke intinya. Makanya sihir yang dia keluarkan akan langsung diserap dan kalau di light novelnya, Cismat mengatakan kalau cara inti santuari menyerap sihir itu jauh lebih kuat dari artefak kuno di insiden penyerangan akademi. Setelah berjalan memasuki ingatan Aurora, di sini kita sempat melihat ruangan laboratorium seperti di ingatan Olivier dan juga ada satu anak kecil yang mana itu adalah Aurora sendiri. Sebenarnya kalau di light novelnya hanya dijelaskan mereka memasuki tempat seperti hutan dan tidak ada tempat penelitian seperti itu. Jadi masih belum bisa dipastikan apakah dulunya Aurora merupakan bahan eksperimen sekte atau bukan. Tapi jika iya, kenapa sekte harus menciptakan pahlawan sekuat Olivier untuk mengalahkan Diabolos dan mendapatkan kekuatannya? Padahal Aurora adalah sang iblis Diabolos itu sendiri dan kalau dia juga merupakan eksperimen sekte malah semuanya jadi kelihatan gak masuk ke akal. Tapi mungkin saja sang iblis itu tidak hanya satu dan bukan hanya Diabolos atau Aurora. Karena sebelum mendapatkan lengannya, sekte sudah punya sel iblis yang mereka gunakan untuk memperkuat Olivier dan anak-anak lainnya. Jujur gue sendiri masih belum terlalu paham mengenai Diabolos dan dari mana Aurora diciptakan. Karena sejauh volume 4-nya masih belum dijelaskan lagi mengenai hal itu dan masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Lalu scene pun berpindah dan kembali lagi ke tempat Alpha atau ingatan Olivier. Di situ banyak hal yang mereka jelaskan dan hampir semua scene itu tidak ada yang kena skip atau sama seperti di animenya. Cuma tempat penelitian dan semua peralatan yang digunakan oleh sekte itu tidak secanggih di animenya.
Karena memang di animenya dunianya dibuat jauh lebih kelihatan modern dan kata sutradaranya hal itu supaya lebih kelihatan masuk ke akal. Ya seperti yang kalian lihat di sini kalau sekte berhasil menciptakan pil keabadian dari lengan Diabolos yang mereka dapatkan walaupun masih punya dua kelemahan. Yaitu jika sang pengguna tidak memakannya lagi dalam jangka waktu tertentu maka keabadiannya akan lenyap. Lalu kedua tetesan Diabolos atau pil keabadian itu hanya bisa diproduksi dalam jumlah yang sangat sedikit atau lebih tepatnya dalam 1 tahun mereka hanya bisa menciptakan 12 pil. Makanya di dalam sekte ada posisi 12 kursi dan mereka lah yang berhak mendapatkannya. Cuma karena dialnya pil itu harus dimakan 2 kali dalam 1 tahun, sedangkan dalam 1 tahun mereka hanya bisa memakan 1 kali. Jadi ya sebenarnya sekte masih butuh kekuatan atau sel iblis yang lebih banyak untuk mencapai tujuan mereka dan tentu keabadian bukanlah satu-satunya tujuan mereka. Makanya selama ini sekte berusaha mendapatkan keturunan pahlawan yang lebih banyak atau orang-orang kerasukan terutama mereka yang punya darah keturunan paling kuat seperti Alpha. Karena di dalam diri mereka ada sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh sekte untuk mencapai tujuan mereka. Di sini artinya Nelson diketahui kalau dia adalah salah satu orang yang menempati posisi 12 kursi atau dikenal juga sebagai Nelson sang keserakahan yang menempati kursi ke-11. Dulunya Nelson juga ikut meneliti sel Diabolos dan juga menciptakan tetesan Diabolos dan tentu dia sudah hidup sangat lama. Lalu di sini setelah identitasnya terungkap, Nelson mulai mengeluarkan kekuatannya walaupun Delta langsung menusuknya dari belakang. Karena memang Delta itu bergerak berdasarkan instingnya, jadi kalau merasakan sesuatu yang berbahaya ya Delta langsung menyerangnya. Padahal anggota yang lain sudah berpesan untuk jangan dulu membunuhnya. Apalagi setelah Alpha meliriknya, seketika Delta langsung panik dan takut dimarahi oleh Alpha. Karena memang hanya ada 2 orang yang ditakuti dan omongannya didengarkan oleh Delta yaitu Chi dan Alpha. Namun ternyata di sini Nelson masih belum mati dan bangkit kembali dengan penampilan yang lebih menyeramkan dan bahkan dia sangat percaya diri. Karena memang Santuari bisa dikatakan sebagai wilayah kekuasaannya. Jadi episode ini pun ditutup dengan kemunculan Nelson yang lebih percaya diri dan aktifnya sistem pertahanan Santuari. Bahkan Epsilon dan beberapa anggota lainnya sampai dipisahkan ke tempat lain walaupun tentu hal itu malah jadi membuat Delta semakin bersemangat. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.